Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya, Helmi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paduran Subangau 1, Kabupaten Kembang Pisau. Hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Pak Gunanto. Terima kasih kepada Pak Gunanto sudah mau diwawancarai hari ini. Ya, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunanto SPD MM, Kepala Sekolah SDN Paduran Subangau 1, Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih. Nah, jadi hari ini Pak, saya ada tugas dari program guru penggerak, yaitu salah satunya mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana mereka mengambil suatu keputusan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang saya akan tanyakan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya? Ya, kita mulai ya Pak. Siap. Nah, jadi Pak, selama ini kan bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Helmi. Selama ini dilema etika adalah suatu masalah yang sama-sama benar. Kalau moral adalah tinggal laku, sama-sama juga benar. Nah, dalam hal ini kita harus buat dulu kita lihat, diidentifikasi dulu masalah apa yang harus kita ambil, yang harus kita utamakan sehingga bisa diambil dengan baik sesuai dengan etika dan moral yang baik. Oh iya, berarti tadi dilema etika itu tentang dua pilihan yang benar ya? Iya, betul. Benar. Kemudian ada bujukan moral. Ada pilihan benar, ada juga salahnya, yaitu benar dalam hal moralnya. Iya. Kasihan nih. Iya. Dan selanjutnya Pak, selama ini nih, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Nah, dalam hal ini kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, apakah kemudian mana yang paling penting kita utamakan. Karena sesuai dengan situasi dan kondisi, untuk daerah SDN Paduran Subangau 1 adalah tempatnya di pesisir laut, sehingga masyarakatnya yang sebagian besar adalah nelayan, sehingga kita pilih, kita namakan mana yang lebih baik untuk anak-anak semuanya. Oh ya, berarti yang pertama diidentifikasi dulu Iya, ya. identifikasi dulu. Lalu yang mana yang prioritas? Prioritas, betul. Apalagi kan kita berada di daerah yang pesisir ya. terisolasi lah. Iya, daerah 3T. Iya. Kemudian Pak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini Pak? Ya, itu tadi sesuai dengan masalahnya kita identifikasi, kemudian kita rembukan bersama langkah apa yang lebih baik yang akan kita ambil untuk kepentingan kita bersama, karena masalah itu adalah yang ada hubungannya, yang nantinya akan menjadikan sekolah kita lebih baik. Oh ya, berarti dirembukan. Iya, kita rembukan dulu. Masalah dirembukan dengan semua warga sekolah. Betul. Oh ya. Karena kita di sini tidak sendiri, ada kepala sekolah, ada dewan guru, kemudian juga ada masyarakat atau komite sekolah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang paling penting adalah yang paling mendesak, kemudian mana yang terbaik, yang pada intinya bisa kita ambil untuk kepentingan bersama dan tidak merugikan yang lain. Oh, jadi saya tangkap di sini yang pertama dalam pengambilan keputusan itu mana yang paling mendesak, Iya, kemudian pilih keputusan yang terbaik dan juga kepentingan bersama. Kepentingan bersama, betul. Lanjut Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini yang menjadi tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya yang jelas karena eh, kadang-kadang kita melihat situasi kondisi memang kita pandang benar, tapi ada yang lebih benar begitu, sehingga kita harus sekali lagi kita kembalikan kepada hal yang mana yang lebih penting, lebih mendesak untuk kemajuan sekolah. Oh ya, jadi tantangannya itu ternyata kita mengira keputusan benar, ternyata ada yang lebih benar lagi. Betul. Dan kita kembalikan ke yang paling mendesak. Yang paling mendesak. Untuk selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau waktu jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya begini Mbak Emi, karena masalah itu kita lihat dulu. Jadi kita jangan, misalnya masalahnya hari ini sangat penting, kita tunggu pakai jadwal, ya tidak juga. Jadi kita lihat, kita identifikasi, kita amati. Kalau memang hal itu harus segera diputuskan, kita musyawarahkan, kita rapatkan, kita putuskan. Tetapi kalau bisa ditunda atau pakai sistem jadwal yang tidak begitu, bisa kita jadwalkan. Jadi mana yang lebih penting, tidak harus menunggu jadwal. Kalau memang segera diputuskan, ya harus segera. Tidak bisa ditunda lagi. Berarti ini tergantung permasalahannya. Betul. Tergantung apabila memang mendesakan langsung. Ya. Jadi misalkan ada waktunya bisa dimusyawarahkan dulu. Iya, dimusyawarahkan. Kita lihat situasinya. Kemudian adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas kembali ke awal tadi bahwa kita sekolah ini tidak sendiri kepala sekolah, ditemani dengan guru, dengan warga sekolah yang lain, kemudian dengan komite. Jadi kita musyawarahkan, alhamdulillah dengan teman-teman, dengan organisasi sekolah atau stakeholder yang ada, nah itu bisa kita ambil keputusan yang terbaik. Oh ya. Jadi yang saya tangkap di sekolah tidak sendiri. Iya betul. Ada guru yang lain, berarti ada guru-guru yang lain juga membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah ini yang terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Bapak dapat atau petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran. Pengalamannya adalah apabila masalah itu kita selesaikan dengan musyawarah mufakat, dengan rekan, dengan warga sekolah, sehingga akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Bukan baik lagi, terbaik karena apa? Karena ada beberapa masukan, ada beberapa pertimbangan yang kita ambil bersama sehingga menghasilkan keputusan yang sangat baik gitu. Oh ya. Ya, jadi yang saya tangkap nih kan sekolah itu untuk mengambil keputusan harus musyawarah mufakat. Iya, musyawarah. Karena agar keputusannya itu yang terbaik. Iya, yang terbaik. Bukan untuk kita sendiri, karena untuk masyarakat, untuk sekolah ya. Iya. Ya, jadi mungkin hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya nih yang sibuk nih Pak nih untuk wawancara dalam tugas saya. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendy Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Paduran Sebangau 1, Kabupaten Pulau Pisau. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yuryani, Kepala Sekolah dari SDN Budi Mufakat. Selamat pagi Bu Yuryani. Selamat pagi. Ibu Yuryani bisa diperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuryani, SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Budi Pakat, Kecamatan Bataguh.
Nah, jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bapak tadi, bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Itu adalah di mana dilema etika itu adalah kita dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu satu benar, yang satunya lagi juga benar. Jadi sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral kita itu dihadapkan dengan dua pilihan juga, yaitu yang benar dan yang salah, tapi mempunyai dorongan moral. Oh ya, jadi saya tangkap nih, jadi dilema etika itu yaitu kita dihadapkan pada suatu kasus yang mana satunya benar, satunya lagi juga benar. Iya, betul. Dan sedangkan bujukan moral itu kita dihadapkan pada dua pilihan, Iya. yang satunya benar, tapi yang Yang satunya satunya salah. salah. Cuman ada bujukan moral di situnya. Iya, betul. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, betul. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang tadi ini. Itu ada dua kasus. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian kita mencari fakta dalam masalahnya, siapa saja yang terlibat dalam dan sebagainya. Apabila masalah itu perlu dimusyawarahkan dengan seluruh warga sekolah, maka akan kita lakukan. Begitu juga jika masalah itu berhubungan dengan pihak di luar sekolah. Oh ya, jadi saya tangkap nih. Ya. Yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya, Ya, Bu, itu dulu masalahnya. kemudian cari fakta-faktanya, lalu siapa saja yang terlibat, Iya, lalu betul. apabila perlu dimusyawarahkan, bisa kita perlu musyawarahkan. Oh ya. Ya. Nah, selanjutnya Bu, nih yang ketiga ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Yang kami dalam menentukan suatu keputusan itu kan mempunyai langkah-langkahnya. Itu yang pertama itu ada beberapa langkah. Yang pertama, langkah yang biasa dilakukan adalah mengidentifikasi masalahnya dan dulu, kemudian mengkonfirmasi masalah terkait benar salahnya, lalu mencari sebab akibat atau solusi. Yang kedua, jika masalah itu perlu dikolaborasikan dengan guru, maka kita lakukan dan akan diputuskan secara transparan dan bertanggung jawab. Oh iya, berarti langkah-langkahnya itu identifikasi, Iya. lalu konfirmasi, Konfirmasi. lalu cari sebab akibatnya, Iya. dan juga berkolaborasi. Selanjutnya Bu, nih, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kalau masa ini kami mengambil hal-hal yang efektif selama ini kami lakukan dalam pengambilan keputusan itu ada pada kasus dilema etika itu adalah melakukan musyawarah, itu yang paling penting, musyawarah mufakat, mengambil keputusan yang paling logis atau secara nyata tidak mengedepankan kepentingan pribadi tapi kepentingan bersama. Oh ya, jadi mengedepankan kepentingan Dan bersama ya. daripada pribadi. Iya. Lanjut. Keputusan itu harus musyawarah. Oh iya. Lalu hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu yang kami alami. Itu yang pertama ya, menjadi tantangan kami adalah adanya kepentingan pribadi itu dan dalam membuat suatu keputusan. Yang kedua, berbenturan dengan peraturan sekolah atau dinas terkait. Kemudian yang ketiga, warga sekolah berpikiran negatif atau tidak percaya. Oh, jadi saya ambil poinnya di sini, tantangannya ini ada mungkin ada kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusannya, Ya, betul. lalu juga bisa berbenturan dengan peraturan sekolah atau dinas terkait, dan ya. juga ada sebagian warga sekolah yang tidak percaya. Iya. Nah, lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Bentuk prosedurnya yang kami lakukan biasanya itu kami yang pertama itu tergantung permasalahannya Oh, iya. yang terjadi. Apabila permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cepat, maka bisa langsung diputuskan saat itu juga.
Kemudian yang kedua, namun jika permasalahan itu menyangkut orang banyak, maka perlu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang ketiga, intinya jika ada masalah, musyawarahkan bersama lah untuk mengambil suatu keputusan bijak dan positif segera mungkin. Oh ya, berarti tergantung masalahnya Ya, ya. tergantung masalahnya. Tidak ada tempat atau waktu tertentu, cuma tergantung masalahnya. Ya. Jika ada masalah, jika masalah itu bisa diselesaikan Silakan. cepat, bisa langsung Langsung diputuskan. diputuskan. Tapi jika menyangkut orang banyak, Musyawarah. usahakan dulu. Iya. Lanjut, Bu. Apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Pertama bisa ada beberapa guru, orang tua siswa, pengawas, sekolah, dan dinas terkait yang bisa diminta pertimbangan dan mengambil suatu keputusan. Yang kemudian kedua, ada pula faktor-faktor yang mempermudah, misalnya jika memang keputusan itu diambil atas dasar kebenaran dan kepentingan bersama, insya Allah akan dimudahkan. Oh ya, berarti ada guru yang Ya, ada guru kompeten, yang kompeten, orang tua siswa, pengawas dan dinas terkait yang bisa diminta pertimbangan. Bu. Ya. Lalu nih yang terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Anda atau pengalaman Ibu mengambil di keputusan dilema etika? Jadi pengalaman yang bisa kami ambil dari mengambil suatu keputusan itu adalah di dalam setiap mengambil keputusan itu kita harus bisa mempertimbangkan pendapat semua orang dari berbagai sudut pandang, tidak hanya berdasarkan persepsi diri. Yang kedua, dalam memutuskan solusi dilema etika harus ada yang dikorbankan walaupun itu benar, tapi harus dilihat yang menjadi prioritas atau yang paling banyak manfaatnya. Oh, jadi yang bisa saya ambil di sini bisa mempertimbangkan pendapat semua orang, lalu dilihat dari berbagai sudut pandang, dan juga harus dilihat prioritasnya. Ya, yang mana yang perlu dipentingkan, yang Iya. sangat bermanfaat. Nah, jadi mungkin hanya itu. Terima kasih Ibu Juliani sudah mau diwawancara hari ini, sudah menyita waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.